Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana proses pembuatan dari motherboard. Di sini kita mengambil contoh pembuatan motherboard pada pabrik di Taiwan, yaitu pabrik motherboard Gigabyte. Sebelumnya, kelompok kami akan membahas apa itu motherboard. Motherboard atau bisa disebut mainboard merupakan papan sirkuit utama di dalam komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat penting pada komputer terhubung satu sama lain. Pada motherboard juga terdapat bagian input yang berupa slot ataupun soket. Nah, lalu selanjutnya kami akan membahas alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan motherboard. Alat yang digunakan yang pertama yaitu Surface Mount Technology atau disingkat dengan SMT. Nah, istilah SMT ini atau disebut dengan Surface Mount Technology yaitu berarti sebuah teknologi mengenai cara atau metode untuk menyusun komponen-komponen elektronika secara langsung pada permukaan PCB. Yang kedua yaitu Solder Paste Machine. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Yang ketiga yaitu sistem inspeksi optik otomatis atau disingkat dengan IOI yang gunanya untuk melakukan inspeksi visual pada papan sirkuit tercetak PCB. Selama pembuatan di mana kamera digunakan untuk memindai papan dengan detail yang sangat halus dan memeriksa setiap kecacatan dan atau kegagalan. Yang keempat yaitu SMT Machine for Surface Mount Component atau disingkat dengan SMT. Nah, SMT ini apa? Yaitu berarti bahwa komponen elektronika dirakit dengan mesin otomatis yang menempatkan komponen pada permukaan papan. Nah, yang kelima yaitu reflow machine. Lalu selanjutnya, bahan yang digunakan untuk pembuatan motherboard adalah pertama, papan PCB kosong. Dan yang kedua yaitu FR4. Nomor 3 yaitu emas. Emas digunakan untuk kontak listrik dan kabel ikatan IC. Yang keempat yaitu tembaga, digunakan untuk jejak PCB. Yang kelima, aluminium, digunakan untuk semua heatsink kecuali pendingin CPU. Nah, yang keenam yaitu resin epoxy, yang digunakan untuk enkapsulasi IC. Yang ketujuh yaitu baja, digunakan untuk beberapa kabel, komponen, dan rumah konektor. Yang ke-8 yaitu plastik, digunakan untuk slot RAM, slot ekspansi, dan sebagian besar konektor. Yang ke-9 yaitu silicon. Yang ke-10 yaitu bahan ferromagnetik, digunakan untuk induktor daya FRM. Yang 11 yaitu senyawa keramik, digunakan kapasitor kecil. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan utama dalam pembuatan motherboard, yaitu menggunakan papan PCB. Papan PCB sendiri merupakan singkatan dari printer circuit board atau sering diartikan sebagai papan sirkuit cetak. Papan PCB ini yang bisa terlihat secara fisik seperti papan yang umumnya berwarna hijau, digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik dengan lapisan jalur konduktor. Papan PCB terbuat dari bahan-bahan ebonit atau pertinax atau juga bisa disebut dengan fiberglass. Papan PCB terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan landasan atau lapisan substrat. Lapisan ini terbuat dari bahan FR2 dan FR4. Yang kedua ada lapisan tembaga atau copper. Lapisan ini berada di atas lapisan substrat. Yang ketiga lapisan solder mask untuk melindungi jalur tembaga. Dan yang terakhir, yang keempat, lapisan silk screen merupakan cetakan huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan motherboard. Yang pertama, PCB kosong akan diproses dalam solder paste mesin. Proses ini adalah mengoleskan pasta untuk mengamankan komponen. Mesin ini memproses 150 papan per jam. Papan ini membutuhkan waktu 24 detik dan setiap 10 detiknya layar dibersihkan untuk mengurangi kerusakan pada alat. Langkah selanjutnya, yang kedua, motherboard dilakukan inspeksi secara otomatis, yaitu Optical Automation Inspection. Mesin ini memastikan setiap area papan memiliki solder pasta yang benar. Jika terjadi kesalahan, dapat dilakukan solder ulang. Langkah yang ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan, motherboard melewati gulungan untuk dipasangi komponen. Komponen ini termasuk seperti komponen kecil. Proses ini memakan waktu sekitar 7-20 detik untuk motherboard kelas menengah. Dan dalam proses ini, chip BIOS dan soket juga dipasangkan. Lalu, tahap selanjutnya, yang keempat, papan dibawa kepada teknisi terampil untuk dilakukan pengujian secara langsung untuk memastikan bahwa motherboard berfungsi dan memiliki tingkat kualitas yang diperlukan. Selanjutnya,
Setelah proses awal hingga tahap ini, ada sebanyak 30 menit untuk bagian manufacturing. Setelah itu, papan didistribusikan ke beberapa komponen yang lebih kecil ke mesin yang menempatkannya ke dalam motherboard. Operator dapat membuang komponen kecil ke hopper dan mesin akan otomatis memasangnya. Lalu, papan dibawa pada pekerja terampil untuk menempatkan konektor DVI, slot PSI, baterai CMOS, dan konektor daya dengan tangan. Selanjutnya, papan dikirimkan ke jalur inspeksi optik untuk diperiksa apakah komponen ada atau tidak. Setiap motherboard memiliki nomor seri sehingga dapat dilacak dari awal hingga akhir jika terjadi kesalahan proses. Jika terjadi kesalahan proses, dapat dimundurkan untuk melihat sesuatu dalam proses perakitan secara khusus menyebabkan masalah, sehingga dapat diperbaiki dengan cepat dan dilacak dengan mudah. Dan yang terakhir, proses packaging. Setelah kotak dibuat oleh mesin lipat dan dikirim melalui jalur perakitan, staf secara manual mengemas CD manual, kunci USB, kartu garansi, dan motherboard. Motherboard dikemas dan dikirimkan ke berbagai wilayah. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu pembuatan motherboard tidak semudah yang dipikirkan. Pembuatan motherboard memerlukan bahan dan alat yang mahal, terutama mesin yang digunakan untuk pembuatan motherboard. Pada proses pembuatannya pun sangat rumit dan perlu ketelitian yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proses pembuatan motherboard. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.